Mitra bisnis, meski dipastikan tidak akan berlaku dalam waktu dekat ini, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan adanya wacana menaikkan pajak sepeda motor dan mobil yang memakai bensin. Nantinya hasil dari pajak itu rencananya akan dipakai untuk membangun infrastruktur kendaraan umum dan memberi insentif bagi pengguna transportasi umum. Dengan begitu diharapkan kualitas udara di Indonesia, khususnya Jabodetabek, akan semakin baik. Apa komentar Anda mengenai wacana menaikkan pajak sepeda motor, bensin untuk memperbaiki dan insentif transportasi umum agar kualitas udara makin baik ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, ini mengenai rencana Pak Luhut nih, sepertinya demen sekali mereka naikin pajak ya, terus-terusan untuk rakyat kecil ya. Tolong diperhatikan lah, rakyat kecil sudah susah dikenakan pajak-pajak terus ditambah. Saya sih ya nggak perlu ya, tapi sebenarnya sih saya juga agak yakin sih kalau ini memang cuma wacana-wacana kosong aja gitu, karena kalau saya mau dinaikin itu dia akan berhadapan dengan puluhan atau mungkin ratusan juta masyarakat yang menggunakan sepeda motor, jadi kayaknya nggak mungkin akan terjadi sih itu. Jadi kalau menurut saya ya biarin aja lah wacana ini, mungkin buat ngerampe ini kita aja deh. Kalau Pak LBP ini kita udah menjadi rahasia umum lah ya, karena beliau perusahaannya kan yang salah satu yang bergerak di bidang nikel ya di Sulawesi sana. Jadi ya kita udah tahu lah kalau Pak LBP ini. Cuma kalau memang untuk meningkatkan kualitas udara, sebetulnya nggak usah susah sekali. Saya rasa pejabat kita kok susah sekali dalam hati saya. Itu tinggal dilihat aja dari semua kontainer, bus, itu setiap hari kasat mata kita bisa lihat bahwa knalpotnya itu seperti dari 10 bus, kontainer, truk dan sebagainya, mungkin ada 11 yang knalpotnya seperti cerobong asap kereta api, kereta uap. Jadi itu nggak susah sebetulnya, cuma tinggal dilihat aja di jalanan, tinggal dicegat PJR, tinggal ditilang dan udah selesai gitu. Itu aja bisa membersihkan udara Jakarta minimal. Itu saya rasa 25% kalau seluruh kontainer kita bersih semua. Jadi kemudian yang kedua, untuk meningkatkan animo masyarakat untuk naik kendaraan umum, cobalah kita nggak usah muluk-muluk lah. MRT atau LRT itu memang investasinya mungkin mahal. Perbanyak aja dulu busway. Kita lihat busway kita itu masih belum bisa menangani kalau lagi pulang jam kerja kantor atau pergi kerja kantor. Saya pernah ngalami dulu pada waktu saya tinggal daerah Jakarta Timur. Dulu pernah kerja daerah pusat Jakarta di Sudirman. Dan saya pernah nyobain busway itu. Aduh, itu memang sebetulnya nyaman, tapi ngantrinya itu dan di dalam busway itu begitu pulang kerja terutama itu tidak bisa nampung. Jadi perbanyak itu dulu. Itu hal-hal yang sangat simpel dan pragmatis sekali. Pejabat kita maunya tiba-tiba naikin pajak, tiba-tiba mau di sini itu terlalu jauh saya pikir ya. Mungkin gitu aja Pak LBP. Semoga Mikelnya sukses. Oke, terima kasih. Saya mengutip syairnya Epik Kiaki aja. Kau sayat luka baru di atas luka lama. Coba bayangkan betapa sakitnya. Nah, Kiaki itu tahu judul lagunya apa. Jadi komentar saya ya, kok pajak kan yang membuat wacana kok Luhut Binsar Panjaitan. Saya sering memperhatikan beliau ini ya, nggak pernah saya lihat dia itu membuat opini yang bernuansa membela kepergian rakyat gitu, bagaimana mengatasi penderitaan rakyat. Ya kalau yang lain sih sering ya menggunakan nama rakyat. Mungkin beliaunya ini nggak pernah miskin, Mas. Kalau udah miskin nanti ngerasain baru dia tahu itu. Ini di daerah saya ini banyak sekali anak-anak muda tinggalnya di Depok, kerjanya di Jakarta. Dan itu mereka pakai motor. Kalau naik angkot harus ke jalan besar dulu, dari angkot, terus ke stasiun, sambung kereta, turun kereta nanti sambung angkot lagi, repot sekali. Apalagi kalau hujan. Sementara kalau motor kan tinggal nyangkring aja di atas motor langsung terang dikit misalnya kalau lagi hujan.
ngemplak itu. Jadi praktis sekali pajaknya dinaikkan. Yaitu tadi, saya luka baru, luka lama itu kemiskinan, itu penderitaan itu. Ditambah lagi naik pajak, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ini hanya wacana. Dijadikan di ketuk palu lah. Makasih. Ada itik di lahan gambut. Pajak naik yang ngomong kok Luhut. Pak Luhut apa udah pindah ke sekarang Menteri Keuangan? Apakah Sri Mulyani jadi berhenti atau gimana ya? Kok Luhut yang ngomong? Itu agak aneh. Ya kalau pajak naik ya udah biasa, nggak usah dibesar-besarkan lah. Mama juga butuh. Beli mobil pajak naik kita nggak pernah ngeluh. Dan naik bayar aja gitu. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa Luhut yang ngomong? Saya nggak berani banyak bicara, ntar ditangkap. Terima kasih. Ini saya mau memberikan pendapat. Kalau pajak itu dinaikin, berarti kalau pajaknya naik terlalu tinggi itu nanti memberatkan kehidupan masyarakat sih gitu. Terus kedua, kita punya saran untuk mengeksplorasi memakai nikel, mestinya kan itu jangan dieksplorasi besar-besaran dulu sih. Itu maksudnya itu kan kita perlu pengalaman tentang pemakaian kendaraan listrik. Dari skala kecil kita lihat sudah aman, baru perencanaannya terus dimatangkan. Maksudnya sebelum kita punya pengalaman terus terjadi eksplorasi besar-besaran itu menurut kita sayang juga sih. Mesti ada R&D-nya juga harus ada gitu loh. R&D-nya belum siap sudah eksplorasi besar-besaran itu kan sangat disayangkan. Ya terima kasih. Itu kebijakannya kan harusnya ada skala prioritas ya kan, kendaraan ya harusnya kan dari yang termahal dulu kan, udah 4 gitu. Tahu tiba-tiba yang bermotor itu yang motor yang mana? Motor kan roda 2 atau roda 4 perlu dijelaskan juga. Kalau kita bicara motor ya kondisi sekarang impact akan besar. Besarnya itu bukan di jumlah pajaknya, itu sudah pasti. Tapi jumlah penggunanya itu siapa? Ya, secara fakta bahwa pengguna motor itu ya masyarakat menengah ke bawah. Karena kalau bicara kita Grab, bicara kita tukang sayur yang jam 4 pagi sudah belanja, itu semua adalah masyarakat bawah. Manakala kita bicara itu kondisi pajak, ada teori baru nanti nih. Begitu utang naik, pajak naik. Nggak tahu itu perlu dibuktikan dengan teori kayaknya. Rasa-rasanya bisa satu garis lurus itu. Bahwa begitu utang naik, pajak naik. Proyek naik, pajak naik. Karena mungkin ya solusinya tidak kreatif menurut saya kalau pajak. Kalau mencari sumber pendapatan ya mesti kreatif sedikit lah, tidak rakyat. Saya mau ngomong, ini Menteri satu ini saya heran ini nggak pernah memihak kepada rakyat miskin ya. Pernyataan-pernyataan selalu itu memberikan beban ya kepada rakyat miskin. Kapan dia baru perhatikan ya? Seperti Pak Roman bilang tadi, ini orang yang belum pernah miskin kali. Kalau udah miskin baru nyaho dia. Tolonglah sekali-kali berikan pernyataan, berikan hiburan untuk rakyat kecil supaya beban pikirannya atau berat. Ini ngomong ini pada shock semua nih. Mudah-mudahan jangan jadi kenyataan sore. Aneh sebenarnya cukup kecewa nih. Ini karena aneh kecewa dong. Jadi dari 3 paslon tuh nggak ada yang berani bilang gini loh, saya akan gratiskan itu, hapuskan pajak di STNK. Tiap kali perpanjang STNK harusnya ya perpanjang surat tanda nomor kendaraannya aja, nggak usah pakai pajak tiap tahun. Jadi gini loh, kita berpikir dengan akal sehat aja gitu. Jahatnya pemerintah, misalkan lu kan beli nih mobil, motor, lu udah bayar pajak dong. Masa lu pakai lu yang rawat, lu bayar pajak juga, mereka pajakin juga, jahat. Iya. Nah udah sekian tahun itu barang kendaraan lo turun harga, iya kan? Iya. Nah itu kan udah sama aja menyiksa kan. Harusnya kita bayar pajak itu waktu pembelian aja. Tiap tahun kita yang ngerawat, kita yang ngisi bensin, ya kan? Kecuali mereka mau tes kayak uji emisi segala macam, ya silakan. Tapi harusnya mereka nggak pajakin lagi. Gue bilang sih ini karena ASN pada naik gaji, naik tunjangan, makanya lo bolong-bolong jadi dinaikin pajak.
Siapa lagi yang bayar ujung-ujungnya? Rakyat gitu. Kalau masalah program Langit Biru, coba nih contoh ya. Nggak usah ngomong lah, Langit Biru lah. Langit lu bakal tetap hitam kok, mau asap ngumpulin orang aja. Nah, contoh nih paling yang ada di depan mata nih ya. Gua kan pulang balik tiap hari Menteng. Kan LRT nih bangun di sini, sama deket Gajah Mada juga pabrik di jalan. Ya dong, harusnya lo ganjil genap ditiadakan di situ. Ini lo jalan udah lo rusakin, lokasi ganjil genap, makin macet gak? Makin hancur. Itu kan belangsak, sama aja. Kalau macet langit, lo mau Langit Biru macet, mungkin nggak ngibulin orang aja. Ya udahlah gitu loh. Itu sorry ya, logika sederhana aja kalau saya satu. Thank you. Iya, ini sedih juga dengar ada wacana mau naikin pajak motor bensin itu. Jadi kalau kebijakannya hanya naikin aja gitu ya, itu sih nggak perlu orang yang sekolah tinggi-tinggi ya, sampai profesor, dokter, ada jenderal segala macem gitu. Anak lulusan TK juga bisa kalau naikin pajak doang kebijakannya mah gitu. Harusnya kan mereka itu orang-orang orang-orang pada pintar semua ya, mikir dong ya gimana caranya gitu mah, supaya masalah yang dihadapin ini gimana nih gitu. Orang kita aja angka korupsinya kan tinggi banget gitu. Itu diselesaikan kenapa? Itu yang uang-uang korupsi itu kan bisa dipakai gitu ya. Itu kan harusnya dipikirkan ke situ lah gitu. Banyak ladang-ladang pajak-pajak yang istilahnya bolong-bolong yang dimakan oleh para koruptor itu kan, Mas. Nah, terus kalau kebijakan yang ini tuh kayaknya ini kayak sengaja ingin mau menjadikan motor bensin itu mungkin ya, Mas. Ya harusnya kan kebijakannya kalau memang maunya seperti itu supaya Langit Biru ya, walaupun nanti kalau pajak jadi bukan Langit Biru, Langit Hijau Mas mereka gitu ya. Kan itu larinya kan duitnya kemana coba kalau bukan masih korupsinya masih seperti ini, nanti kan ladang lagi buat korupsi lagi. Nah jadi kalau mau ada seperti yang Langit Biru ini, itu kan kita harus coba mikir, ini kan motor banyak banget nih Mas ya, ini kan harusnya kan diganti sama listrik nih. Harusnya kan dipikirin gimana caranya ngasih insentif kepada semua warga Indonesia yang punya motor itu diganti ke mesin listrik gitu. Jadi mereka berbondong-bondong ke bengkel untuk ganti mesin listrik, misalnya harganya cuma 500.000 kayak sejuta kayak gitu kan sekarang masih mahal tuh, masih 15-20 juta gitu. Terus teknologi listriknya juga harus diperbaiki lagi kan. Jadi ya selama itu belum matang ya yang masih punya motor ya tolong mengerti dulu, pahami dulu lah gitu kan. Terus kebijakannya kan Jabodetabek lagi Mas, kata orang Sulawesi, kata orang Sumatera dan yang lain-lain di luar Jawa itu gitu. Kebijakannya buat Jabodetabek, kenapa gua yang kena ini? Dipikirkan lagi lah untuk wacana ini gitu. Kalau saya kurang setuju ya, kecuali pemerintah meregulasikan berapa kontrak kerja terhadap perusahaan-perusahaan otomotif tersendiri itu. Artinya berapa juta mereka kontrak kerjanya, harusnya pemerintah menuntutnya tanggung jawab kepada pihak perusahaan, Bu. Kalau masyarakat ini kan cuma konsumen, Bu. Kita saja dari asuransi STNK, BPKB sampai kendaraan bermotornya sekalipun kita nggak pernah menerima asuransinya itu kalau terjadi kecelakaan atau kehilangan. Jadi masyarakat meminta si Pak Luhut Binsar Panjaitan itu kalau nggak bisa atau nggak sanggup kerja, nggak usah kerja lah. Jangan bisanya cuma menotabenekan memberatkan pada pihak konsumen. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Menurut saya kalau mau lebih fair ya, jangan maksudnya pajak itu dinaikkan untuk yang patuh sama bayar pajak setiap tahun. Coba dilihat Pak Luhut, coba cek itu di banyak di daerah-daerah lain yang STNK-nya itu sepertinya mereka nggak bayar gitu loh setiap tahun. STNK-nya kayaknya bodong gitu. Saya itu sering lihat di daerah-daerah banyak yang STNK-nya nggak jelas gitu, plat nomornya nggak jelas gitu. Kayaknya nggak bayar pajak kan yang seperti itu. Ya, jadi rakyat lagi yang dibebankan. Mereka yang mengajukan pinjaman tapi nggak jelas dan utangnya tidak bisa dibayar, segala macam cara rakyat dibebankan semua dengan dalil begini begitu ya kan. Katanya di medsos saya lihat itu katanya buat bayar subsidi LRT sama penumpang bus itu katanya itu.
saya lihat sos itu bicaranya. Lagi saya bilang, gimana hitung-hitungannya mereka ini? Kita pajak saja itu kendaraan sudah ketahuan, progresif gitu. Progresif sampai 1, 2, 3, 4 aja udah berlipat-lipat. Ya kan? Mobil juga begitu. Sampai mobil-mobil busuk, motor busuk masih juga dibebankan kayak begitu. Ditambah lagi mereka ini. Ini karena mungkin motor listrik mereka lagi promosikan nggak laku dengan daya subsidi. Aduh, kembali lagi kalau kita mau beli motor listrik juga bisa. Tapi kita mau ngecasnya kemana? Satu itu. Kedua, sampah-sampahnya baterai itu mau dibuang kemana? Kalau misalnya habis itu tidak dipikirkan limbah-limbahnya itu. Cuma senang jual. Limbahnya kita juga rakyat nanti terbebani. Jadi kembali lagi kita, ini nanti ya begitu lagi nanti datang presiden baru lagi, utang lagi kita dipajakin lagi. Jadi semuanya segala macam cara lagi mutar otak ini pembantu presiden ini. Bagaimana untuk bayar utang kita ini, mabuk kita sekarang ini, kita makan ya susah. Mereka yang beradaptasi dan mengelola negara ini enak. Tuh, saya dengar tadi, itu benar tuh. Saya punya pikiran nggak begitu. Gali lubang, tutup lubang, cari lagi, boleh pajak lagi. Nanti belum ini aja loh, Mbak. Nanti masih ada lagi, apa gitu. Tadi gimana ya, nanti disubsidi itu rakyat-rakyat tuh disumbangin ini, makan gratis, itu gratis. Duitnya ada apa nggak tuh janji? Ya gitu aja. Walaupun ditarikin pajak, kalau pengguna anggaran itu nggak pinter, itu nggak jadi apa-apa gitu. Tapi kalau walaupun pajak kita nggak usah dinaikin, tapi cara sistem membangun ekonomi itu pinter, itu negara kita cepat maju. Yaitu kita jadi bantu itu produktivitasnya. Jadi seandainya nih UKM kita dibina, setelah kita pintar dia bisa menghasilkan produk. Pemerintah dia belajar dulu, nanti biar masyarakat ikut-ikutan. Nanti pokoknya ada yang dari luar mau beli, kita bantu ekspornya. Itu karena yang kecil itu memang harus dibina, harus didukung. Kalau yang menengah mah udah punya otak sendiri, punya modal sendiri. Itu pamannya Kabupaten Sidoarjo, keunggulannya ini. Kabupaten Kebumen punya keunggulan ini, Kabupaten Pemalang punya keunggulan ini. Nanti dibikin pasar induk seperti itu. Jadi nanti pedagang dari mana-mana itu tahu, oh ini mau beli ini di sana tempatnya, beli ini di sana tempatnya. Itu begitu, nanti Indonesia punya keunggulan ke depannya. Kalau cara bawanya seperti sekarang ini ya nggak bakalan bisa melompat Indonesia. Makasih. Ini sebetulnya bukannya konsumen yang dikenakan pajak, tapi produsennya disuruh dibatasin. Karena kalau pabriknya jalan terus, mungkin takut kali ya sama Honda, sama Yamaha, sama Kawasaki, sama Suzuki, mungkin takut kan produsen mereka itu kan produsen semua. Jadi ini muter-muter ini pemerintah, muter-muter cari-cari celah gitu. Bukannya jadi konsumen dibebankan buat pajak. Jadi harusnya kalau dia pengen benar-benar serius, dia ngomong sama produsen suruh bikin motor listrik. Itu aja ya, makasih. Menurut saya ya pemerintah kan ini kan ngegalakkan untuk masyarakat memakai kendaraan listrik ya, seperti mobil, motor ya. Saya udah bilang berkali-kali ya dengan apa second opinion ini, digalakan dulu itu tempat-tempat pengisian listrik dulu, kayak di pom bensin. Saya udah bilang berkali-kali dipasangin berapa, ada 5 gitu. Jadi kalau digalakin terus begini ya, yang kena sasaran tuh rakyat kecil gitu. Sekarang yang digalakan pajaknya motor mau dibesarin biayanya. Terus sama mobil pajaknya mau ditinggiin biayanya. Ini kan jatuhnya bikin susah rakyat jadinya, rakyat kecil. Kalau rakyat yang berduit kan nggak ada masalah. Dia beli mobil listrik masuk ke rumah gitu, bisa dicas. Kalau orang gang kan mau nikmatin mobil
mau pakai mobil listrik bagaimana mau ngecasnya kalau tempat-tempat pengisian listriknya itu di tempat mana belum penuh itu. Paling ada ya di gedung-gedung, ada di mall tempat pengisian listrik mobil itu. Kalau kita masa mau ngecas ke mall, masa kita mau ngecas mobil motor ke gedung, kan nggak mungkin. Orang pasti lebih baik milihnya ke bensin, isi truk 5 menit udah keluar. Itu aja sih, makasih. Kalau saya boleh usulin Bu ya, bukan saya sopin teh ya. Kalau bisa itu kombinasi Bu ya, bukan hanya pajak. Kalaupun mau dikenain pajak jangan tinggi-tinggi dah Bu. Paling tinggi 10% lah maksimal ya. Karena kalau motor itu kan kasihannya. Terus ya kalau menurut saya juga coba ganjil genap dan pakai mobil di daerah mall atau SCBD gitu yang padat gitu Bu ya. Kalau bisa dinaikin mobil, apalagi juga motor dinaikin dah Bu. Kan di negara-negara lain juga begitu. Dengan dinaikin pakai mobil dan motor itu orang juga lama-lama juga males pakai kendaraan pribadi. Kalau cuman hanya pajak doang sih saya rasa nggak efektif Bu ya. Mesti kombinasi gitu dengan ganjil genap, pakai mobil yang mahal. Jadi lama-lama orang mau nggak mau ke angkutan umum atau ke mobil listrik gitu Bu. Kalau langsung tinggi-tinggi pajaknya juga jangan Bu, maksimal 10% lah kasih. Kalau dipikir ya kita gajian dari kantor gitu udah kena pajak, terus beli belanja kena pajak juga, terus uang pajak itu dikorupsi, terus membangun infrastruktur pakai utang dari asing, terus harusnya sih koruptor itu diminta kembaliin uangnya untuk membangun infrastruktur, jangan terlalu banyak pajak gitu. Makasih ya. Kalau saya sih nggak setuju lah ya, dibebankan semua ke masyarakat, udah berat ya, dicari alternatif lain ya. Terus kalau untuk supaya orang beralih ke listrik, artinya perlahan aja produksi motor bensin itu dikurangi, terus produksi motor listrik dengan subsidi itu digalakan, itu aja. Jangan terlalu semua dibebankan ke masyarakat ini kasihan ya, apalagi yang di daerah-daerah nanti. Tapi kalau katanya Jabodetabek, oke, tapi perlahan ya, jangan terlalu dibebankan, kasihan masyarakat. Terima kasih banyak. Nah, pada prinsipnya kalau pendapat saya ya, jangan dipaksakan lah. Itu prosesnya. Jadi kalau mau mengendaki roda 2 itu pajak dinaikkan, ya produksi motor elektrik yang disiapkan dulu infrastrukturnya, dari baterainya, dari chargernya di tiap jalan itu harus ada tersedia. Jadi kalau perjalanan jauh itu tidak was-was. Kemudian kan motor elektrik itu daerahnya harus daerah tinggi, daerah banjir apa enggak masalah. Jadi semuanya harus disiapkan dulu. Jadi semuanya untuk menunjang kegiatan pemerintah itu harus disiapkan dulu. Jangan tergesa dipaksakan pajaknya naik, kasihan dong. Orang-orang kita, orang-orang kecil ini kayak gini kan kebutuhan hidupnya udah tinggi, ini ada naikkan pajak lagi. Itu harus diperhatikan lah itu. Terima kasih. Ya ini yang saya bingung, rakyat kayak dikejar-kejar buat pindah ke kendaraan listrik ya. Apalagi itu wacananya dinaikkan pajak hanya motor bensin ya, padahal kan di jalanan itu ada kendaraan lain. Harusnya kan Pak Luhut ini ngeberesin dulu yang angkutan umum, misalkan busnya diganti bus listrik, lalu angkot juga diremajakan menjadi angkot listrik, baru pindah ke kendaraan pribadi seperti roda 4 dan roda 2. Jadi bukan hanya roda 2 yang dikejar-kejar dinaikkan pajaknya. Apalagi infrastrukturnya sekarang kan masih minim ya. Orang juga dikejar-kejar seperti itu nggak akan pindah. Harusnya dicontohkan dulu dari kantor-kantor pemerintahan, ASN itu diwajibkan dulu pakai kendaraan operasional yang dari listrik. Nah itu baru nanti infrastrukturnya akan banyak, akan terbentuk. Dari situ akan
orang-orang mengikuti, nggak usah dipaksa-paksa dengan pajak motor bensin dinaikkan. Saya curiganya ini kenapa yang dikejar-kejar sepeda motor atau roda 2 ya, kemungkinan Pak Luhut punya saham di ini perusahaan motor listrik. Dari saya itu aja, terima kasih. Ini saya sih menangkap adanya ini ya isu-isu kayak kemarin mau naikin pajak hiburan, dan ini mau naikin pajak ini lagi. Saya sih itu ada isu menterinya kayaknya agak kayak mau keluar gitu loh. Kalau saya nangkapnya sih kayaknya ada target gitu loh. Target IKN ini mungkin butuh dana besar, jadi kayaknya kurang duitnya gitu loh. Jadi ini pemerintah berusaha nyari tambahan dana. Nah ini jadi kayak seperti Bapak tadi dibilang dikejar-kejar. Nah ini menurut dugaan saya aja gitu. Oke, makasih. Begini, wacana kan boleh, mungkin wacana di warung kopi bukan di kantor pemerintah. Kedua, saya usul penduduk Indonesia kok bisa dikurangin bebannya, pendidikannya kurang, itu beban buat pemerintah juga negara kita terlalu gede. Ya kita boleh punya wacana, tapi mesti masuk akal. Gimana produk bikin produksi mobil harus gimana, mereka bertanggung jawab juga. Jadi banyak cara kok kalau bisa, bukan hanya naikin pajak. Kalau naikin pajak juga bisa, bener nggak gampang. Oke, ada cara lain memperbaiki kehidupan suhu udara Indonesia, masih banyak cara kok. Terima kasih. Kalau saya ini kayaknya pemerintah sudah nggak bisa berbuat apa-apa ya, mau tidak mau rakyat harus dikorbankan semua ya. Jadi contoh ya untuk kendaraan bermotor ini kan cerita yang gunakan masyarakat yang ekonomi di bawah, sehingga kalau itu yang dari prioritas untuk dihitaikan pajaknya kan lebih susah lagi masyarakat. Kenapa kendaraan mewah-mewah itu yang dinaikkan pajaknya semua? Kenapa harus motor dulu? Ini ada proyek apa Pak Luhut ini di motor listrik ini? Nah kalau menurut kita sih kayaknya karena kita udah kebanyakan utang ya, mau tidak mau rakyatnya harus dibebankan lebih besar lagi. Jadi menurut saya sih ini kurang pas ya. Kalau kendaraan bermotor yang mulai dibilangin masyarakat menengah ke bawah, itu yang dikorbankan jadinya. Ya udah pemerintah aja yang nanggung semua biaya-biaya itu, dinaikkan motor listrik itu apaan sih itu? Belum ada infrastrukturnya kok mau difokuskan ke sana. Terima kasih. Usulan kenaikan pajak kendaraan bermotor, sepeda motor ini bagi yang menggunakan bensin ini merupakan suatu yang ya tidak masuk akal. Karena apa? Dengan alasan nanti untuk insentif perbaikan angkutan umum untuk agar kualitas udara Jakarta dan Jabodetabek itu lebih baik. Gila, Indonesia ini tidak hanya Jakarta, Bung. Ini Bung Menteri Luhut. Ya, Indonesia ini tidak hanya Jakarta, sangat luas. Ya di tempat kami ini, rumah saya itu depan jalan provinsi itu mau nunggu angkutan kota dari pagi sampai sore nggak ada. Mau bis jalur Jogja Kulon Progo, nah itu 2 jam baru ada lewat. Nah, terus kalau kita nggak pakai motor itu terus pakai apa? Ya ini malah menggambat semuanya ini. Ya inilah kita berpikirnya jangan Jakarta tok, Indonesia ini luas. Jaringan transportasi itu tidak merata. Angkot di sini aja nggak jalan kok. Betul itu, di Kulon Progo nggak jalan angkot, nggak ada angkot. Nah itulah ini kalau kita mau ke pasar ya naik motor, naik sepeda. Kalau mau ke sawah, mau jual hasil bumi, mau jual keliling, jual bakso, semua pakai angkutan umum, kan ini nggak mungkin, nggak ada, nggak jalan ekonomi. Jadi menurut saya kalau menaikkan pajak itu bagi mobil-mobil yang berbensin karena yang mereka itu kuat beli mobil itu mesti uang orang kaya gitu. Kita motor aja mencicil tiap hari. ASN juga kalau beli motor itu mencicil, ya toh, dengan mencicil itu ini. Jadi kalau mau dinaikkan pajaknya lagi ya nggak bayar. Sekarang aja pada gagak bayar, pada bodong.
Itu. Jadi ini suatu kebijakan yang tidak masuk akal dan harus ditinjau. Ini Bung, sekali lagi jangan berpikir Jakarta sentris, berpikirlah Indonesia secara luas. Maka perlu jalan-jalan ke kampung-kampung, ke kota-kota kecil begitu. Ya menurut saya sih emang idealnya begitu ya. Cuma kita kan nggak bisa ikutin negara maju lah. Mereka udah apa? Sekarang kondisinya mereka juga lebih baik dari kita gitu. Jadi mau naik ke step berikutnya itu wajar. Kalau ini kan kayak mau ngikutin itu terlalu jauh lah menurut saya. Udah itu kalau kayak gitu pembangkit listrik kita juga banyak yang masih pakai batu bara gitu loh. Sedangkan pemerintah masih pakai yang bikin polusi, kita itu dipaksa gitu loh. Jadi kan nggak adil juga ya. Menurut saya sih itu ide semua bagus lah. Cuman belum saatnya gitu. Kalau cuma mau alasan buat naikin pajak mah, buat polusi gitu, saya itu mah cuma alasan doang sih menurut saya. Nah, kalau saya sih prinsipnya nggak setuju ya. Selama itu untuk misalkan ditujukan untuk pakai listrik ya, itu cuma gini ya. Kalau misalkan fasilitas-fasilitasnya tidak mendukung untuk kayak SPKLU-nya atau mungkin sarana-sarana lain pendukungnya itu sama juga mungkin tidak terlalu banyak itunya, ya sama aja itu istilahnya nggak ada gunanya juga gitu loh. Sekarang rakyat disuruh untuk berpindah ya. Cuma kalau misalkan fasilitasnya yang itu masih kurang, susah untuk mendapatkan SPKLU atau gimana itu gimana ya, rasanya tuh agak susah juga ya diterapkan. Kalau menurut saya mendingan itu diperbanyak, itu satu. Yang kedua, kalau memang betul serius ya jangan dinaikkan itunya tarif pajaknya, tapi itu dikurangin untuk produksi dari pabriknya itu sendiri gitu loh. Jadi istilahnya orang lama-lama kan jadi beralih ke tempat yang pakai listrik gitu. Menurut saya seperti itu. Makasih. Kalau menurut saya sih akal-akalannya Pak Luhut aja. Kita akan tahu dia salah satu pemilik bekerja sama dengan ini loh, perusahaan motor listrik itu. Kan kita tahu nggak tercapai targetnya, jauh dari target tahun lalu. Jadi kita masyarakat dipaksa nih untuk pindah, padahal infrastrukturnya memang belum mendukung untuk itu gitu. Artinya kan kalau bijaksana siapin aja dulu supaya masyarakat mudah bagaimana mengganti baterainya, kemana suku cadangnya, kemana kalau ada kerusakan. Dengan sendirinya pelan-pelan, nggak usah dipaksa dia akan pindah kalau merasa itu lebih baik. Jadi pemerintah itu jangan kebanyakan bohong sama rakyatnya gitu ya, dengan alasan ya inilah resikonya kalau pengusaha jadi pejabat, selalu keputusannya menguntungkan dia sendiri, sekelompok mereka sendiri. Jadi kasihan masyarakat kecil. Sepeda motor itu banyak penggunanya kan masyarakat ke bawah. Untuk yang ke bawah ini loh, jual ya dia yang make, kurir ya dia yang make, beban hidup udah besar, ditambah besar lagi. Jadi jangan mengikuti pengusaha-pengusahanya gitu ya. Jadi saya pikir dievaluasi lagi lah, nggak usah wacana, memang harus dibatalkan gitu. Untuk kita terapkan pelan-pelan, nantinya akan beralih. Saya nggak anti dengan listrik digital dan sebagainya, tapi pelan-pelan gitu loh. Kalau saya lihat ini dua hal yang ada hubungannya tapi jauh gitu. Sekarang kan pertanyaannya kenapa orang pakai motor? Itu kan karena memang angkutan umum tidak bisa menjangkau tempat kita tinggal. Sementara sekarang orang tinggal itu semakin jauh, artinya nggak bisa kita tinggal di dekat-dekat yang dilewatin kendaraan umum. Nah, infrastruktur itu yang mestinya dibangun duluan sama pemerintah. Kalau masyarakat masih keluar ongkos lagi, kemana lagi ya, dia sekalian pakai motor. Nah kalau ini dinaikin pajaknya, yang ada bebannya aja yang nambah, sementara keuntungan buat dia nggak ada gitu loh, yang pemakai motor. Ini hal yang berbeda gitu loh menurut saya. Kalau memang semuanya sudah oke, ya oke lah. Kalau untuk kenyamanan mungkin setelah itulah tahapannya. Tapi paling tidak jangkauan kendaraan bermotornya itu sudah sampai ke pelosok lah, ibaratnya pelosok Jakarta yang ada perumahan di sana, pasti ada kendaraan bermotornya, kendaraan umumnya gitu loh. Jadi mereka benar-benar terbantu untuk itunya gitu loh. Selama itu belum ada, ini nggak akan nyambung.
Dan yang ada adalah beban aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu dan semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam sesi Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.